Selamat siang, salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Maluku Tengah. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching. Bersama saya, Dina Antoneta Salomina Renwarin. Saya Edith Marcella Purwanto. Saya Rosa Sasabone. Selamat menyaksikan. Permisi, selamat siang Bu Edi. Siang, Ibu. Baik, Ibu. Ya. Ibu kabar bagaimana ya? Ya, puji Tuhan, sehat seperti yang dilihat. Ya, Ibu, saya bisa ganggu waktunya sebentar ya Bu Edith? Ya, Bu Edith, sehubungan dengan tugas saya sebagai seorang pengamat, saya nantinya akan mengamati proses coaching yang akan berlangsung dari coach dan juga coaching. Berdasarkan percakapan kita kemarin ya, Ibu Edith nantinya akan menjadi coach ya, dan Ibu Edith akan bertanggung jawab yang nantinya akan membantu menyelesaikan masalah yang akan dihadapi oleh coaching nanti. Jadi nanti Ibu Edith karena saya sebagai pengamat ada beberapa hal yang nanti akan saya amati ya. Yang pertama itu terkait dengan rubrik penilaian ya. Nanti saya akan menilai apakah Ibu Edith dalam proses coaching nanti itu sesuai dengan alur tirta atau tidak ya, seperti mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi sampai dengan proses tanggung jawab nanti. Lalu saya juga akan melihat apakah bagaimana dalam proses coaching itu Ibu Edith juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, yang akan menggali potensi yang ada pada coaching. Begitu juga Ibu Edith, saya akan melihat apakah dalam proses coaching itu betul-betul coach itu dia merespon atau tidak ya pertanyaan-pertanyaannya. Untuk itu Ibu Edith ada beberapa hal yang akan ingin saya tanyakan kepada Ibu Edith. Kira-kira dalam proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu capai nanti? Kompetensi yang akan saya capai di sini adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian menyampaikan pertanyaan. Ya baik ya, Ibu Edith nanti akan mendengarkan ya, saya. Dan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu juga mesti disampaikan. Lalu yang kedua Ibu Edith, dalam proses coaching nanti kira-kira praktik baik apa yang nanti bisa diobservasi? Yang akan saya observasi itu adalah rencana aksi yang akan dilakukan. Iya, nanti Ibu akan melihat ya, kira-kira rencana aksi apa ya yang akan dilakukan nanti. Ya, dan Ibu Edith mungkin kira-kira indikator pencapaian dan tujuan pencapaian apa yang ingin dicapai ketika dalam proses coaching nanti? Iya, kalau yang akan dicapai adalah solusi, karena setiap masalah itu kan harus ada solusi ya. Jadi yang akan saya capai adalah solusi dalam masalah tersebut. Iya, memang benar, karena dalam proses coaching ini yang pasti kita cari itu adalah bagaimana solusi atau jalan keluar untuk mencapai permasalahan yang akan dihadapi coaching. Iya baik Ibu Edith, nanti saya akan terus mengamati ya prosesnya nanti ketika Ibu Edith akan bersama-sama dengan coach Ibu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya Ibu Edith, terima kasih. Sebentar saya akan mengamati dalam prosesnya. Ya Ibu Edith, permisi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Bu Rosa. Apa kabar? Selamat siang Ibu Edith. Kabar baik Ibu Edith. Ya, saya perhatikan Ibu Rosa, kok wajahnya seperti tidak bersemangat ya? Tidak seperti biasanya. Ada apa sih Bu Rosa? Iya Ibu Wali kelas, apakah hari ini ada waktu kosong ya? Kita mau membicarakan tentang kehadiran anak-anak kita dalam kelas saat pembelajaran kimia ya Bu? Ya baik Ibu Rosa, hari ini saya ada waktu kosong. Kita bicara sekarang ya Ibu. Bagaimana anak-anak saya Ibu? Begini Ibu Wali kelas, sudah beberapa hari ini setiap tatap muka di dalam kelas itu ada beberapa anak-anak Ibu yang tidak pernah mengikuti pembelajaran kimia ya Bu. Dan saya merasa khawatir dan takut itu kehadiran mereka itu sangat mempengaruhi mereka nanti ya Bu. Bagaimana ya Bu kira-kira? Iya, Bu, khawatir
hadir ya untuk anak-anak saya. Tapi menurut Ibu, apa yang harus Ibu lakukan untuk anak-anak saya? Iya Ibu wali kelas begini, saya mau anak-anak ini harus ada di dalam kelas dan setiap tatap muka pembelajaran ini yang saya ajarkan Ibu. Benar sekali. Nah, saya sangat setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Boleh saya tahu Ibu nama-nama mereka siapa saja? Iya boleh sekali Bu Edith, yang belum pernah mengikuti tatap muka ini saya itu Yanti dengan Budi ya Bu. Yanti dan Budi. Kalau tidak salah, saya kemarin melihat Yanti dan Budi ada di sekolah Ibu Rosa. Tapi mengapa mereka tidak ada di jam pelajaran Ibu ya? Itu ya Bu, mereka hadir di sekolah tapi setiap jam pelajaran kimia mereka tidak pernah ada di dalam kelas Bu. Waduh, Yanti dan Rudi. Kira-kira menurut Ibu Rosa, apa yang membuat Yanti dan Rudi tidak pernah hadir di mata pelajaran Ibu ya? Iya Ibu Edith, mungkin mereka tidak suka mata pelajaran kimia ataukah mereka tidak suka sama saya ya Bu. Waduh, mohon maaf ya Ibu Rosa, tapi saya mau tanya bagaimana pelajaran Ibu di kelas? Iya Ibu Edith, proses pembelajaran yang biasanya saya gunakan di dalam kelas itu menggunakan video, menggunakan PPT, ada diskusi kelompok, ada juga kegiatan-kegiatan praktek kelompok, sehingga menurut saya pembelajaran itu sudah maksimal Bu. Iya, luar biasa Ibu Rosa, saya sangat setuju sekali. Ibu sangat terbaik dalam proses pembelajaran. Menurut Ibu Rosa, Yanti dengan Rudi ini tidak mengikuti pembelajaran di kelas, apakah Ibu Rosa tetap membiarkan mereka seperti itu saja? Oh Ibu Edith, saya kan sebagai guru mata pelajaran sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan anak-anak ini tapi sampai sekarang ini mereka juga belum pernah hadir dalam kegiatan proses belajar mengajar Bu Edith. Wah, luar biasa Ibu Rosa. Ibu Rosa telah mengambil langkah-langkah yang baik untuk Yanti dan Rudi. Walaupun mereka belum sempat hadir sampai sekarang ya di jam pelajaran Ibu. Apakah Ibu Rosa merasa kecewa atau putus asa? Kalau untuk kecewa dan putus asa, saya tidak merasa demikian ya Bu, karena itu merupakan tanggung jawab saya sebagai guru, makanya saya akan terus berusaha ya untuk lebih dengan Yanti Bu. Hebat ya Bu, saya bangga dengan tugas Ibu. Ibu sangat mulia sekali dalam menjalankan peran Ibu sebagai guru. Saya memberikan apresiasi kepada Ibu. Ibu sangat tulus terhadap Yanti dan Rudi. Nah, apalagi yang akan Ibu rencanakan untuk Yanti dan Rudi? Ya Ibu Edith, yang terlintas di pikiran saya akan berkolaborasi dengan PBB. Saya juga akan panggilan orang tua dari Yanti dan Rudi, dan jika panggilan itu tidak direspon dengan baik oleh kedua orang tua Yanti dan Rudi, maka langkah selanjutnya yaitu saya mengajak wali kelas dan guru BP untuk kunjungan ke rumah Rudi dengan Yanti agar kita dapat mengetahui alasan mereka mengapa mereka sampai tidak pernah hadir di sekolah dan mengikuti pelajaran kimia ya Bu. Ide yang luar biasa ya Ibu Rosa. Ibu sangat hebat sekali. Saya mendukung apa yang Ibu sampaikan. Ternyata Ibu bisa menyelesaikan masalah Ibu dengan baik. Nah, menurut Ibu, untuk menjaga komitmen ini, apa lagi yang akan Ibu lakukan? Ya Ibu Edith, yang menjadi rencana saya besok yaitu saya akan menghubungi guru BP agar membuat surat panggilan orang tua kepada Yanti dan Rudi, dan juga saya meminta kesediaan dari Bu Edith sebagai wali kelas untuk sebentar juga ada untuk kegiatan kunjungan rumah kepada Yanti dan Rudi. Luar biasa Ibu, saya senang sekali. Saya akan mendukung rencana Ibu. Sukses ya Ibu, saya doakan semua bisa berjalan dengan baik seperti dengan apa yang Ibu usahakan. Iya Ibu Edith, terima kasih ya. Sukses selalu untuk Ibu wali kelas. Semoga anak-anak kita bisa hadir tepat waktu dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Amin. Ibu, mari kita doakan mereka ya sama-sama.
Semoga mereka selalu ada dalam setiap proses pembelajaran dan mereka juga ada di sekolah sehingga masa depan yang mereka cita-citakan bisa mereka gapai dengan baik. Iya, terima kasih ya Ibu Edith untuk waktunya. Sama Ibu Rosa. Iya. Ya Ibu-Ibu, saya sudah mengamati proses coaching yang berlangsung antara coach sebagai Ibu Edith dan coach sebagai Ibu Ocha. Bagaimana perasaan Ibu Edith sebagai coach? Kalau saya sebenarnya saya kan tidak tahu itu masalah anak-anak saya, tapi dengan coaching yang saya lakukan dengan Ibu Rosa, saya jadi tahu ternyata ada kendala di anak-anak saya. Oh iya, ternyata Ibu Edith sudah membantu ya, untuk bagaimana bisa menyelesaikan bersama dengan Ibu Ocha. Bagaimana Ibu Ocha sebagai coach? Apakah ketika di coaching tadi? Iya, Ibu. Saya merasa sangat senang ya ketika dalam proses coaching ini ada jalan keluar untuk kedua anak ini, Yanti dan Inti, untuk proses pembelajaran selanjutnya. Iya, memang sebagai coach kita senang ya karena masalah kita teratasi ya, karena kita diberikan solusi bahkan jalan keluar. Memang tadi dari hasil pengamatan saya nih ya, ketika melakukan proses coaching antara Ibu Edith dan Ibu Ocha, ternyata saya sudah melihat bahkan tergambarkan ya alur tirtanya ya. Jadi mulai dari tujuan, lalu identifikasi, bahkan juga rencana aksi yang akan dilakukan ya dengan melibatkan orang tua dan sebagainya. Bahkan ada tanggung jawab yang sudah saya lihat. Bahkan yang saya lihat bukan itu saja ya, tapi juga ada prinsip-prinsip coaching yang ibu-ibu sudah lakukan ya. Jadi tadi ada kemitraan, ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang membantu ya, tetapi juga ada menggali kompetensi ya dari masalah yang dihadapi. Biarlah dengan proses coaching ini ibu-ibu lebih baik lagi sebagai coach, bisa membantu sebagai coaching, sudah mendapatkan jalan keluar supaya solusi yang dibuat untuk anak-anak nanti supaya mereka lebih semangat ya Ibu Ocha, supaya tetap mengikuti pelajaran kimia dengan baik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya amati dan saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Iya, benar. Bu Edith memang itu melanggar ya, karena pertama tidak memasukkan perangkat tepat waktu ya, sehingga memang Bu Edith ditegur oleh kepala sekolah karena memang kepala sekolah itu beliau bertanggung jawab ya atas setiap hal yang terjadi di sekolah, apalagi kepada kita sebagai bawahannya sebagai guru. Iya, Ibu Dina, memang sih saya memang kan kurang disiplin ini. Tapi yang menjadi keresahan saya itu, saya tuh tidak enak loh Bu, saya ditegur. Sedangkan saya tuh kan punya alasan juga kenapa sampai saya berbuat demikian, seperti itu Ibu. Jadi bagaimana menurut Bu Edith? Itu sih kemanusiaan saya ya. Iya. Saya rasa saya harus bisa menerima semuanya itu dengan sadar, dengan pikiran yang positif ya Ibu Dina. Iya. Karena yang saya lakukan adalah salah. Memang sih kemarin itu saya sedikit emosi karena saya bingung juga sih sebenarnya apa yang harus saya lakukan. Iya. Nah, jadi sekarang apa yang akan Bu Edith lakukan supaya nanti Bu Edith tidak lagi bingung, tidak lagi resah, bahkan tidak lagi kecewa seperti yang tadi Bu Edith katakan? Rencananya saya akan menemui kepala sekolah, terus saya akan minta maaf ya, mungkin kemarin saya terlalu emosi. Terus kenapa sampai saya harus menemui kepala sekolah, karena menurut saya kesalahan yang sudah saya lakukan itu membuat keadaan saya dengan kepala sekolah itu jadi tidak nyaman, seperti itu. Iya. Jadi menurut Bu Udi, kira-kira kekuatan apa yang Bu Edith miliki untuk mengatasi masalah ini? Iya, itulah Ibu Dina, saya juga bingung ya, bagaimana saya bisa disiplin, tetapi saya juga tetap menjalankan tanggung jawab saya di rumah dengan baik. Gitu. Saya bingung saya harus seperti apa. Jadi
menurut Bu Edith, apa yang Bu Edith lakukan setelah ini? Gini loh, Nah, kalau menurut saya ini kan orangnya rajin ya. Saya kan orangnya rajin. Sebenarnya saya tuh punya kakak perempuan di rumah orang tua saya. Mungkin saya bisa minta bantuan kakak perempuan saya untuk melihat, bahkan mungkin membantu mengurus anak-anak di rumah, keperluan anak-anak di rumah seperti itu. Ya, Bu Edith sangat bagus ya solusi yang Bu Edith lakukan ya terkait dengan masalah yang dihadapi ya. Bisa kakak perempuan bisa membantu untuk menolong. Untuk itu Bu Edith juga harus bisa membagi waktu dengan baik ya supaya antara tugas pekerja di sekolah dan juga tugas pekerjaan di rumah. Iya, Bu Dina, memang benar apa yang dikatakan oleh Bu Dina. Saya juga sebenarnya memikirkan hal itu dan lewat percakapan ini saya sudah ada sedikit lega ya, karena tiba-tiba saya teringat gitu dengan kakak perempuan saya. Padahal itu solusinya ya. Iya. Ya syukurlah Bu Edith sudah merasa lega ya. Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Edith lakukan menjalankan rencana ini? Iya. Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan langsung menemui kepala sekolah besok, terus mengutarakan permohonan saya supaya istilah-istilahnya tetap terjalin dengan kepala sekolah. Dan saya akan berjanji memasukkan perangkat dan soal-soal penilaian harian itu tepat waktu. Saya juga akan berbicara dengan kakak perempuan saya untuk membantu saya menjaga dan mengurus anak-anak serta kekeluargaan di rumah. Itu ide yang sangat bagus sekali ya Bu Edith. Nah, semoga semua dapat berjalan dengan baik, Ibu Edith dapat menyelesaikan juga dengan baik, dan Ibu Edith juga bisa bekerja dengan hati yang senang, hati yang tenang, tetapi hati yang penuh sukacita. Ya, amin. Terima kasih ya Ibu Dina untuk waktunya telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sangat lega. Semoga kita bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan bagi murid-murid kita. Iya, amin Bu Edith. Semoga tetap sehat, tetap bahagia, walaupun di tengah-tengah masalah dan tugas tanggung jawab yang padat, tetapi Bu Edith bisa memberikan waktu yang baik antara keluarga dan sekolah. Iya. Terima kasih ya Ibu Dina untuk waktunya. Saya Iya, permisi sama-sama. kembali ya. Tetap sehat ya, semangat. Ya, Ibu Edith dan Ibu Dina sudah melakukan coaching di hari ini dengan baik. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan untuk Ibu Dina sebagai coach. Bagaimana perasaan Ibu Dina? Ya, perasaan saya sangat senang ya karena saya bisa membantu rekan sejawat saya Ibu Edith di dalam menyelesaikan masalah, bahkan mereka bisa mendapatkan solusi terkait dengan persoalan yang dia hadapi. Iya, baik sekali ya Ibu Dina. Iya. Untuk Ibu Edith yang sebagai coaching, bagaimana perasaan Ibu Edith? Ya, kalau perasaan saya lega ya, punya dosa karena setiap orang kan punya masalah dan saya sangat senang sekali lewat proses coaching tadi saya bisa langsung menemukan solusi untuk masalah yang saya hadapi. Iya, baik ya Ibu Edith. Ya, jadi Ibu Edith sudah bisa menyelesaikan masalah Ibu Edith sendiri dengan baik ya. Iya, Mbak. Untuk Ibu Dina dan Ibu Edith, ketika saya mengamati proses coaching yang berlangsung tadi, ternyata proses coachingnya sudah berlangsung dengan alur tirta, yaitu dengan tujuan, identifikasi masalah, tanggung jawab, ya dengan baik ya Ibu Edith dan Ibu Dina. Semoga proses ke depan kita lebih baik lagi ya Ibu Dina dan Ibu Edith ya. Terima kasih ya Ibu Dina dan Ibu Edith untuk waktunya. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu Ca, selamat siang Ibu Dina.
Baik, ya, puji Tuhan. Bu Uca, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Ini ada hal yang ingin saya selesaikan. Boleh Bu Dina, bagaimana ya Bu Dina? Ini saya lagi bermasalah dengan anak-anak saya yang ada di kelas 11 IPS 1. Oh, di kelas 11 IPS 1 ya. Ada apa Bu dengan siswa-siswa Ya, di kelas anak-anak saya IPS 1? ini, mereka akhir-akhir ini nilai ulangan mereka sangat rendah, Bu Uca. Iya. Padahal saya sudah melakukan yang terbaik ya buat mereka. Tetapi itulah yang terjadi. Oh gitu. Kira-kira yang membuat anak-anak ini nilainya rendah apa ya Bu Dina menurut Bu Dina? Ya, menurut saya kayaknya anak-anak ini malas belajar, Bu Uca. Mereka kurang antusias mungkinnya dalam proses pembelajarannya. Oh gitu. Ya kira-kira anak-anak ini tertarik nggak ya dengan pembelajaran yang Bu Dina sampaikan kepada mereka? Kayaknya mereka kurang tertarik deh, Bu Uca. Kalau gitu, mohon maaf ya Bu Dina, saya boleh tahu apa yang Bu Dina pergunakan untuk dalam kegiatan proses belajar mengajar? Oh, saya biasanya menggunakan modul ajar. Terus setelah itu saya pakai papan tulis, bahkan saya suruh anak-anak mencatat, Bu. Oh jadi Bu Dina mengajar itu dengan papan tulis, Iya. ya. Oh selain yang menggunakan papan tulis, apa lagi yang Bu Dina lakukan? Kalau saya papan tulis ya saya melakukan diskusi, Bu. Kalau gitu ada metode lain lagi nggak yang Bu Dina gunakan untuk proses belajar pembelajaran ini? Itu yang lagi saya bingung, Bu. Kira-kira saya mau pakai metode apa ini, Bu? Oh gitu ya. Jadi anak-anak di kelas 11 IPS 1 ini mereka mendapatkan nilai rendah itu karena ketika diajarkan oleh Bu Dina mereka kurang antusias atau serius, mereka kurang motivasi, motivasi mereka itu rendah. Menurut Ibu Dina ada cara lain nggak yang lebih membuat anak-anak ini tertarik begitu Bu Dina? Bu Uca, padahal saya juga bisa buat PowerPoint loh dengan video pembelajaran. Itu ide bagus Bu Dina. Tapi saya belum melakukannya. Aduh Bu Dina, sebenarnya Bu Dina harus menggunakannya ya Bu. Iya, saya akan mencobanya ya, Bu Uca. Saya akan membuat video pembelajaran dengan baik. Saya akan mungkin menggunakan membuat PPT, bahkan saya juga akan berusaha membuat SPG ya, sehingga anak-anak itu bisa menyenangkan di dalam kelas. Baik sekali Bu Dina. Bu Dina, apa yang disampaikan Bu Dina tadi benar sekali. Kira-kira bisa nggak membantu anak-anak ini untuk bisa berubah dan mereka bisa fokus dan motivasi mereka itu sangat lebih baik ya Bu Dina dari hal tersebut. Ya, kalau gitu apa yang menjadi motivasi atau yang membantu Bu Dina nanti sebentar dalam melakukan proses pembelajaran ini Bu Dina? Ya Bu, saya kebetulan punya temannya namanya Pak Cecep. Beliau itu orangnya hebat, Bu Uca, pintar IT-nya. Nanti saya akan minta bantu Pak Cecep untuk membantu mengajarkan saya bagaimana caranya menggunakan video pembelajaran berbasis IT. Baik sekali Bu Dina. Nah, sekarang Bu Dina yang tadi Bu Dina telah sampaikan, kira-kira apa rencana Bu Dina ke depan? Ya, rencana sayanya nanti saya akan belajar menggunakan laptop ya Ibu Ocha. Saya akan buat model pembelajaran yang menarik, saya akan buat video-video yang lucu ya, supaya anak-anak di kelas mereka lebih tertarik ya Bu Ocha, karena anak sekarang mereka suka nonton ya, mereka suka video ya, itu yang akan nanti saya buat. Oke, bagus ya Bu Dina. Ya, sekarang ini jadi Bu Dina sudah bisa menyelesaikan masalah Bu Dina sendiri ya. Ya, saya akan mencoba. Iya Bu Dina, kira-kira komitmen apa ya yang perlu Bu Dina lakukan selanjutnya? Saya akan menjalankan dengan baik, saya akan berusaha
membuat yang terbaik bagi siswa-siswa saya supaya mereka lebih antusias lagi untuk belajar dengan semangat. Ya, Bu Dina, saya yakin ya Bu Dina bisa menjalankan semuanya dengan baik ya Bu Dina. Sukses selalu ya Bu Dina. Ya, terima kasih Bu Ocha untuk solusi yang telah disampaikan bagi saya. Saya juga menyampaikan terima kasih. Iya Bu Dina, bagaimana perasaan Bu Dina sekarang? Ya, yang pasti saya senang ya. Yang tadinya saya lagi bingung, saya lagi resah, saya lagi gimana gitu. Sekarang perasaan saya lebih senang. Saya sudah plong dan bahkan saya sudah tahu apa yang mesti saya buat nanti buat anak-anak saya. Iya Bu Dina. Iya, oke Bu Dina ya, sukses selalu ya. Ya, Bu terima Dina. kasih Bu Iya. Ocha untuk waktunya. Selamat siang. Iya Bu Dina. Oke, proses coaching sudah baik sekali yang dilakukan oleh Ibu Rosa dan Ibu Dina ya. Iya. Ibu Rosa berperan sebagai coach dan Ibu Dina berperan sebagai coaching. Untuk proses coaching tadi saya mau tanya bagaimana perasaan ibu-ibu sekalian, khususnya untuk Ibu Ocha ya yang sebagai coach, bagaimana Ibu? Iya Ibu, jadi pesan saya sangat senang ya ketika saya boleh menyampaikan proses coaching ini berlangsung itu sesuai dengan kegiatan kita untuk bisa memecahkan masalah-masalah siswa di kelas. Oh iya, baik. Untuk Ibu Dina, bagaimana apa yang Ibu rasakan? Ya, saya sangat senang bahkan sangat lega ya Ibu karena dari proses coaching ini saya bisa mendapatkan solusi bahkan jalan keluar terkait dengan masalah saya, yaitu anak-anak saya yang kurang antusias, tapi karena lewat proses coaching anak-anak saya sudah lebih bersemangat yang nantinya saya akan lakukan di kelas nanti. Iya, baik ya. Proses coaching kali ini sebenarnya bertujuan untuk Ibu